bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu yang menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu yang menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat tidak mati dan api tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari Injil yang baru saja kita dengarkan setidaknya ada 3 pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Pesan yang pertama, kita diajak untuk menjadi murid Kristus yang sejati, di mana murid Kristus di sini bukan hanya kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Oh, pengikut Kristus itu hanya pengurus gereja. Pengikut Kristus itu hanya kelompok A, kelompok B. Tidak, pengikut Kristus adalah orang-orang yang beriman dalam Kristus. Dan orang-orang yang beriman dalam Kristus itu juga untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Dalam hidupnya ia diajak, ia diundang untuk berbuat sesuatu dalam nama Yesus dan melakukan kebenaran. Di sini perlu dicatat bahwa dalam nama Yesus, apabila kita bertindak bukan dalam nama Yesus, maka itu bisa jadi kita bertindak dalam nama sendiri dan bisa jatuh pada kesombongan. Karena saya, lingkungan saya ini bisa berkembang. Karena saya, kelompok ini bisa hidup. Karena saya. Jadi kita perlu meninggalkan keakuan saya atau apapun ini, tetapi kita diajak untuk bertindak dalam nama Yesus. Dan ketika bertindak dalam nama Yesus, tentu yang dilakukan adalah kebaikan, di mana murid Yesus itu juga beriman, tetapi juga melakukan dan menghidupi imannya itu di dalam perbuatan sehari-hari. Karena ya kadang banyak orang yang mengaku beriman kepada Yesus, tetapi kehidupannya itu jauh dari apa yang diajarkan, apa yang diteladankan oleh Yesus. Jadi kita diajak untuk menyelaraskan dengan apa yang kita imani, Yesus yang diajarkan kepada kita, Yesus yang kita kenal dari kitab suci, dari ajaran-ajaran gereja, Yesus yang berbelas kasih. Maka jadilah orang yang berbelas kasih. Yesus yang diajarkan dan yang kita imani, Yesus yang Maha Pengampun. Maka juga jadilah orang-orang yang mau mengampuni.
Yesus yang diajarkan kepada kita senantiasa berbuat baik, maka kita pun juga diajak untuk berbuat baik. Maka pengikut Kristus yang sejati bukan hanya mengaku saya orang Katolik, saya pengikut Kristus, tetapi juga dilihat dari cara hidupnya, cara dia melakukan apa yang ada di dalam hidupnya, apakah sesuai dengan Kristus dan yang diteladankan olehnya. Yang bisa menilai adalah diri kita sendiri, saya ini sudah pengikut Kristus yang sejati atau belum. Dan juga pengikut Kristus yang sejati seperti yang dikatakan di dalam Injil hari ini tidak menutup diri bagi orang lain. Bukan merasa bahwa saya yang paling benar, saya yang paling diberi kuasa. Ini juga untuk kelompok-kelompok yang ada di dalam gereja. Kristus memberikan karunia kepada semua muridnya, semua orang yang mau menerimanya. Jadi bukan kepada sekelompok orang tertentu, kelompok A ini Roh Kudusnya lebih banyak, kelompok B Roh Kudusnya kurang, kelompok C nanti ini yang lebih diberi karunia anugerah berkat lebih banyak, kelompok yang D anugerahnya dikurangi. Tidak seperti itu, semuanya sama. Maka kita diajak untuk mau terbuka dengan kelompok lain, dengan orang lain dalam melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang didasarkan kepada cinta kasih inilah yang membuat kita disebut sebagai murid-murid Kristus. Lalu pesan yang kedua, kita diajak untuk mengajarkan yang baik kepada orang lain. Jangan sampai kita menyesatkan orang lain, karena di sini dikatakan adalah lebih baik baginya batu giling diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Apabila ia menyesatkan, apalagi menyesatkan anak kecil. Anak kecil gambaran orang yang tidak tahu apa-apa, gambaran orang yang lugu, mudah dipengaruhi. Maka ketika orang mau mengatakan, mau mengajarkan sesuatu kepada yang lain, yaitu tadi, ajarkanlah, lakukanlah, berikanlah teladan atas nama Tuhan Yesus, sehingga yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang baik. Bukan menanamkan pemahaman kita, menanamkan pemahaman saya karena saya pengennya seperti itu, lalu saya mengajarkan seperti yang saya inginkan. Tidak, tetapi kita diajak untuk mengajar kepada yang pertama-tama kepada keluarga, orang yang setiap hari kita berkumpul, kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada mereka kita diajak untuk mengajar kebaikan. Mengajar tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan keteladanan hidup. Orang tua mengajar anak itu paling efektif dengan memberikan teladan. Kalau orang tuanya memberikan teladan dengan rajin berdoa, maka anak itu juga akan meneladan orang tuanya rajin berdoa. Orang tua rajin membaca kitab suci itu adalah sebuah ajaran yang diberikan kepada anaknya. Ketika orang tua mau untuk mengasihi satu dengan yang lain, mau mengampuni, itu adalah sebuah bentuk ajaran yang baik kepada keluarganya. Maka kita diajak untuk senantiasa mengajarkan kebaikan. Lalu pesan yang ketiga, kita diajak untuk menyingkirkan segala halangan yang membuat kita itu jauh dari Tuhan. Kalau dalam bahasa Injil hari ini tadi dikatakan bahwa apabila tanganmu membuat engkau berdosa, penggalah. Kalau kakimu membuat engkau berdosa, potonglah. Kalau matamu membuat engkau berdosa, cungkilah. Itu bukan dalam arti sebenarnya motong tangan, motong kaki, mencukil mata, tidak. Tetapi kita diajak untuk menghilangkan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita diajak untuk menghilangkan sesuatu yang membuat kita menjauhkan diri dari keselamatan. Kalau kita menyadari bahwa saya sering marah,
dan marah itu membuat kita jauh dari Tuhan, karena dengan marah itu kita menjadi berkurang dalam berbuat baik, maka ya berusahalah untuk meredam amarah itu, berusaha dan berdoa supaya menjadi orang yang lebih sabar. Kalau kita sadar kerap kali kita berbohong, maka juga kita berusaha untuk memperbaiki diri. Buanglah segala kebohongan, berusaha untuk hidup dengan jujur. Kalau kita kerap kali atau terbiasa dengan bergosip, menghakimi orang lain, maka buanglah itu semua dan gantilah dengan hal-hal yang baik agar kita dapat mencapai keselamatan. Maka ketika kita dapat melakukan 3 hal ini tadi, menjadi murid Kristus yang sejati, mengajarkan kebaikan, dan juga kita menghilangkan segala hal yang dapat membuat kita berdosa dan mengarahkan diri kita kepada kebaikan dan keselamatan, maka di sini Yesus menyatakan bahwa itu adalah jalan menuju keselamatan. Maka mari kita mohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi murid-muridnya yang sejati, yang senantiasa berbuat baik dan menaruh kasih dalam setiap tindakan kita. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.